Adik-adik tahu siapa nama asli Abdul Hamid? Nama kompletnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Kalau ada yang hafal tak kasih uang 1 juta. Nama komplit Diponegoro. Makanya saya malu sebenarnya kalau ngomong mbah, karena mbah saya orang luar biasa. Saya malu kalau ngomong mbah saya, kenapa? Mbah saya muridnya Cokro Aminoto Ronggowarsito Diponegoro, Gus Miftah muridnya Purel, Begenggek, Lonte, WTS. Malah sekarang jadi lagu yang viral, Mangku Purel. Pak Wali tahu Purel enggak? Saya itu sangat akrab dengan dunia Purel, Pak Wali, karena saya kiainya Purel. Purel itu kalau ngetren sebenarnya di Jawa Timur, mbaknya Purel. Oh bukan. Betul. Mbak siapa namanya? Regina. Itu kopinya pahit apa manis? Pahit. Mbak Regina tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Mbak Regina, Mbak Regina. Regina. Mbak Regina, Regina, sini dulu. Rumah kamu di mana? Di Maguwarjo. Di mana rumahnya? Di Maguwarjo. Tolong nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Ya sudah, sana minggat sana. Sana minggat. Nah hari ini saya ingin memberikan motivasi kepada adik-adik saya di sini supaya bisa menjadi orang besar seperti Pangeran Diponegoro, seperti Jenderal Sudirman. Karena salah satu kesalahan sekolah hari ini, Pak Kepala Sekolah, mohon maaf nih, fokus pendidikan di Indonesia hari ini hanya fokus kepada pelajaran-pelajaran yang diuankan, sehingga hari ini siswa didik sudah banyak yang lupa dengan sejarah. Coba Pak Wali, mohon maaf, dulu zaman Pak Wali Kota Sekolah itu kan masih ada pendidikan pelajaran PSPB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Anak-anak diwajibkan untuk nyanyi lagu-lagu nasional, diwajibkan untuk menghafal nama-nama pahlawan, sehingga dulu saya hafal betul dengan nama-nama pahlawan. Anak-anak sekarang sudah jarang ingat dengan nama-nama pahlawan seperti Cut Nyadin, Cut Mutia. Ingatnya Cut Meme, Cut Kiki, Cut Tari. Sudah tidak kenal lagi dengan lagu-lagu perjuangan, kenalnya ke lagu Welas Asihku, kenalnya ke lagu Satru. Itu masih mending Pak. Yang diidolakan bukan lagi pahlawan tapi artis Korea, sehingga membayangkan punya suami seperti artis Korea. Mohon maaf, kalian bukan tipenya artis Korea, kalian hanya korban drama Korea. Makanya kadang-kadang saya juga heran, bocah Madiun nonton drama Korea, fashionnya ikut-ikutan cewek Korea. Lah cewek Korea pakai fashion Pak, pakai you can see, roknya mini, pantes, wonge putih, mulus. Lah bocah Madiun Pak, ya Allah. Buah belimbing, buah pisang Pak, raine glowing, kakinya belang-belang.
Coba salah satu mungkin masukan saya ke Pak Kepala Sekolah, Pak Wali Kota. Nyuwun sewu Pak Wali, ini gedung apa Pak Wali? Gornya Pemkot. Gornya SMA 1. Oh. Yang bangun saya. Pada waktu Yang bangun siapa Pak? saya. Sombong amat. Nah, coba saya usul Pak Kepala Sekolah. Ini kan seperti papan tulis nganggur. Kenapa kita nggak berinisiatif umpamanya? Dipasang gambar-gambar pahlawan yang ada di sini. Pasang pahlawan-pahlawan umpamanya pahlawan nasional yang lahir dari Jawa Timur. Kenapa Pak nggak dipasang? Apakah nggak punya anggaran? Karena cerita sejarah itu lebih gampang disampaikan kepada siswa didik itu melalui gambar, Bu. Makanya dulu ketika saya masih SD itu, kenapa buku PSPB itu disertai dengan gambar orang-orang perang? Sehingga dulu masa kecil saya, Pak, itu mengidolakan Komarudin, pahlawan nyuwun sewu, petarung yang saat itu viral lah. Saya yakin anak-anak di sini hari ini sudah tidak kenal dengan siapa itu Komarudin, karena tidak pernah diperkenalkan. Makanya mohon izin Pak Wali, coba kalau ruangan ini menjadi mural terbuka, kalau memang tidak bisa ngelukis, minimal dikasih lukisannya para pahlawan. Gampang lah Pak. Walaupun saya tahu SMN 1 Madiun nggak ada anggaran. Buktinya Gus Miftah datang tidak diundang, tapi bawa anggaran sendiri. Maka saya bilang, beli sabun minumnya susu. Hei anak SMN 1, I love you. Ada 1.000 mahasiswa. Ada yang di ITB, UNER, UGM, Gajah Mada, lengkap. Saya sekolahkan semuanya. Maka saya minta semangat anak SMA 1, jangan pantang menyerah, walaupun ada kesulitan ekonomi, silahkan. Yang penting Anda cerdas, pandai, insya Allah bahwa kesuksesan nanti akan banyak pertolongan untuk menuju ke sana. Itu saya kira. Terima kasih karena ada Gus Miftah. Matur nuwun, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Wali. Saya tadi mau minum kopinya Regina, ternyata dingin. Pak Kepala Sekolah bisa minta yang panas, Pak Kepala Sekolah. Sampun. Kere. Kopi adem tuh Pak Wali. Punya Pak Wali panas apa dingin? Oh, sama Pak, dingin. Pak Wali, kalau ada kopi panas tolong langsung diminum Pak Wali. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Saya hari ini hadir, saya buka, bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona pernah membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Nah, mari kita tata, kita akan sedikit explore. Nanti di tengah-tengah kita akan tanya jawab. Silakan Anda bertanya, siapkan pertanyaan atau saya yang bertanya. Setiap penanya saya kasih uang 300.000 sama saya kasih kaos. Lumayan Mas, tambahi dana kenakalan nih. Yuk, kita pasang niat kita. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Adik-adik sekalian, saya yakin semuanya pengen jadi orang besar. Dan SMN 1 Madiun alhamdulillah terbukti punya alumni yang besar. Contohnya Pak Wali Kota.
Mudah-mudahan besok alumni yang datang ini lebih hebat daripada Pak Wali Kota. Amin. Saya lebih suka menyebut alumni, Pak. Saya nggak suka menyebut mantan. Karena kalau alumni bisa reunian. Dan masa yang paling sulit saya lupakan itu Pak Pak Wali Kota, itu masa SMA. Saya gagal move on dari SMA. Kalian tahu, move on itu berat. Move on itu pilihan. Gagal move on itu cobaan. Pura-pura move on pencitraan. Nanda tahu kenapa move on itu berat? Susah soalnya, Pak. Move on itu berat karena apa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Syarat menjadi orang besar itu ada 3. Syarat menjadi orang besar itu ada 3. Yang pertama adalah bisa. Yang kedua adalah berani. Dan yang ketiga adalah wadai gede, kata orang Jawa. Kapasitasnya besar. Nah, benar tadi Pak Wali Kota bilang, pinter atau goblok itu given kok Pak. Tapi yang perlu Anda ingat, Allah itu tidak mewajibkan kita pandai, tapi mewajibkan kita berikhtiar, berusaha, berproses. Makanya saya selalu mengatakan apa? Fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena berproses itu hukumnya wajib, berhasil itu hukumnya tidak wajib. Kalau hari ini ada siswa di sini, mohon maaf, merasa dirinya goblok, nggak pinter, saya cuma bilang satu hal, falikuli syai'in maziyah. Allah itu kasih kelebihan pada setiap ciptaan dan hambanya. Makanya saya selalu bilang, di mana ada kekurangan, di situ pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Nah, yang perlu kamu lakukan hari ini adalah menggali potensimu. Kamu dominan di bidang apa? Lebih fokus di masalah apa? Itulah kenapa kemudian di SMA biasanya ada 2 jurusan, MIPA dan IPS. Dalam rangka apa? Mengetahui bakat dan minat seorang siswa. Regina meneh. Kalian berdua pacaran ya? Kalau itu namanya siapa? Devi. Lanang kok Devi? Bener namamu Devi? Oh, kamu suka sama Regina ya? Kalau cinta kamu ditolak sama Regina, kamu bilang, jamu sing pahite gare Mario, masa aku sing ayu gare loro ati. Iya. Semoga kalian berjodoh. Amin. Tapi kayaknya Devi sama Regina ini seperti Indomaret dan Alfamaret loh. Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Kasihan amat. Maka adik-adik, saya itu dulu tipe siswa yang tidak rajin-rajin amat. Bahkan mungkin cenderung kurang, Pak. Zaman saya kuliah, saya lebih fokus kepada sosial kemasyarakatan dibandingkan ke kampus. Karena saat saya kuliah Pak Wali, itu belum ada kewajiban harus kuliah 75%. Jadi saya kuliah juga semaunya sendiri. Kalau yang lain belajar, setiap hari mereka berangkat ke kampus, saya ngurusi masjid. Lah di masjid inilah saya dididik menjadi pribadi yang terbuka, dengan mindset yang lebih toleran. Kenapa? Karena saya terlahir di keluarga NU, harus ngopeni masjid saya, kawan saya masjid Muhammadiyah.
Kota Madiun ini saya lihat Muhammadiyah juga cukup besar. Saya dulu orang NU yang terlatih dan terdidik untuk berkomunikasi dengan baik dengan kawan-kawan saya Muhammadiyah, Pak. 4,5 tahun saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Di depan masjid ada beberapa keluarga Kristiani. Hebatnya kemudian apa? Orang NU bisa tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Orang Kristen tidak punya masalah dengan orang masjid. Hebatnya lagi, 5 waktu saya adzan sholat. Orang-orang Kristiani itu, Bu, kalau saya tidak mengumandangkan adzan, mereka bertanya, kok tumben yang adzan bukan Gus Miftah? Sehingga kemudian apa? Kepedulian saya terhadap kawan-kawan Muhammadiyah, bahkan kepada kawan-kawan Kristen, itu sudah terdidik dari saya kuliah. Dengan Muhammadiyah umpamanya, berat Pak Wali, kalau orang NU harus tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Karena kulturnya beda, Pak. Gus Miftah bisa. Ada masalah? Nggak ada. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Begitu 5 tahun kemudian, saya menikah dengan cewek NU. Saya pindah ke lingkungan NU, berat badan saya langsung naik 100 kilo. Dari 40 kilo. Kenapa saya jadi orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan. Tahlilan makan. Sholawatan makan. Manakipan makan. Maulutan makan. Isra Mi'raj makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi. 7 hari. Nganti rupanya kaya takir kabeh. Nah, disinilah kemudian saya berproses untuk bisa memahami perbedaan itu. Makanya syarat pertama harus bisa. Artinya bisa apa? Harus punya ilmu dan kemampuan. Begitu saya bikin pesantren, Pak Wali, yang tadinya saya berkumpul dengan Muhammadiyah, ini lebih ekstrim. Saya berkumpul dengan kawan-kawan saya Katolik 60%. Yang hari ini saya malu adalah contoh ini Pak kecil. Bagaimana kemudian hari ini seharusnya bangsa ini sangat terbuka dengan toleransi, masih saja kita disibukkan dengan persoalan-persoalan intoleransi. Contoh, berita viral di Bogor. Ada orang Kristen sembahyangan di rumahnya sendiri, sembahyangan dalam rangka Natal di rumahnya sendiri, digeruduk sama warga setempat, melarang untuk melaksanakan sembahyangan bahkan di rumahnya sendiri. Coba kalau kita hitung-hitungan, orang Islam di Indonesia sehari adzan 5 kali. Sebulan berarti berapa kali, Nduk? 150 kali. Setahun berarti berapa kali adzan, Pak? Ribuan kali. Kawan-kawan kita Nasrani nggak ada yang protes. Kenapa mereka melakukan sembahyangan hanya sekali saja? Dalam setahun kita protes, padahal rumahnya sendiri. Artinya apa? Ini sifat intoleransi yang tidak dibenarkan di dalam kerangka negara Pancasila. Saya lebih malu lagi, Pak Wali. Tetangga saya itu Katolik. Kalau saya pengajian kayak besok malam minggu ini, yang hadir bisa 10.000 orang. Yang bantu istri saya masak itu kawan-kawan Katolik. Halaman rumah mereka tertutup dengan parkir jamaah. Mereka nggak ada masalah. Itulah alasan kenapa kemudian saya menjadi terbuka. Puncaknya orang tahu ketika Gus Miftah ceramah di gereja tahun 2021 dalam acara peresmian gereja.
Pulang dari sini Pak Wali, diposting sama Deddy Corbuzier, ceramah saya 1 menit ini dalam 1 hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali lebih, diamplifikasi dalam banyak akun yang rata-rata mencaci Miftah. Miftah kafir, ceramah di gereja, Miftah murtad, Miftah keluar dari Islam. Saya ditanya wartawan, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah dikatakan kafir? Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Selesai kan? Kayak hari ini, kemarin saya mengucapkan selamat Natal untuk kawan-kawan Kristiani. Orang bilang, Miftah mengucapkan selamat Natal, jadi Kristen. Saya bilang, siapa yang bilang? Saya kemarin tanggal 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger. Biasa-biasa aja Pak. Dulu saat Mas Deddy Corbuzier masuk Islam, saya dibully. Katanya suka mengislamkan orang Kristen, Anda salah. Mas Deddy mau masuk Islam, saya tolak. Karena saya nggak mau kalau orang masuk Islam main-main. Dan konsepnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi Mas Deddy Corbuzier ngeyel masuk Islam melalui Gus Miftah, karena dia banyak belajar tentang tata bangsa kepada Gus Miftah. Tahun 2019. Yang menarik adalah ini belajar kebangsaan ya, dan pluralisme. Saya itu diundang Hitam Putih, selesai acara Hitam Putih Pak, Mas Deddy itu tanya kepada saya, Bu Wakil Wali Kota, tentang pendapat saya Pancasila dan agama yang kemarin kembali viral gara-gara Farel Prayoga. Kasusnya hampir sama. Saat itu Deddy bertanya, apa pandangan Gus Miftah terhadap agama dan Pancasila dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia? Saya bilang, Pancasila sila pertama mengamanatkan kepada kita ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya apa? Bahwa negara Indonesia itu bukan negara agama, tapi sangat agamis. Bukan negara Islam, tapi sangat Islami. Dalam konteks tata kenegaraan, apapun agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan perintah agamanya tanpa harus diintervensi dan diganggu oleh pihak lain. Makanya kadang-kadang saya malu begini Pak. Saya kemarin dari Bojonegoro, Blora, ke Madiun mau ngaji ke Magetan. Saya bilang, saya itu malu ya. Kenapa kawan-kawan Kristiani ibadah sembahyangan Natal di gereja itu harus dikawal dengan ratusan polisi, tentara, banser. Ibadah kok rasanya kayak orang mau perang. Saya sebagai umat Islam itu tersinggung. Tersinggungnya gimana? Kenapa? Apakah mereka untuk beribadah di negara sendiri merasa tidak nyaman karena merasa keamanannya tidak terjamin, khawatir dengan insiden, khawatir dengan intervensi? Itu kan sebenarnya pukulan telak untuk kita Pak. Saya membayangkan kalau orang Islam berangkat sholat id dengan nyaman, kenapa kawan-kawan kita Kristiani tidak bisa beribadah dengan nyaman? Sampai harus dikawal. Iki jane pengen ketemu Gusti Allah apa arep perang? Yang malu kita Pak. Saya mengatakan begini, saya punya kewajiban sebagai dai mendorong umat Islam untuk berangkat ke masjid supaya menjadi orang Islam yang baik, yang taat, yang soleh.
Sehingga kalau orang Islam ini baik, orang Kristen nyaman, orang Hindu nyaman, orang Buddha nyaman, karena Islamnya soleh. Sebagai warga negara, saya mendorong orang Kristen untuk berangkat ke gereja. Kenapa? Karena gereja itu sarana untuk menjadikan orang Kristen soleh, orang Kristen baik, orang Kristen taat. Kalau orang Kristennya taat dan baik, maka orang Islam nyaman. Kenapa? Karena selamanya kita bertetangga, Pak. Makanya kenapa kemarin Pak Wali Kota ngundang saya mau datang ketika membuat taman apa, Pak Wali? Taman yang ada gereja, yang ada Ka'bah 6 negara itu. Dalam konteks akidah jelas lakum dinuku waliyatin. Kalau orang mengatakan semua agama itu benar titik, saya juga tidak setuju. Itu koma, belum titik, Pak. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, Pak Kepala Sekolah, bahaya. Nanti Pak Kepala Sekolah tiap hari pindah agama. Hari Senin Islam, hari Selasa Kristen, hari Rabu Katolik, hari Kamis Hindu, hari Jumat Buddha, hari Sabtu Darmo Gandul, hari Minggu Gandul Mbah Darmo. Ini gak menarik. Nah, maka disinilah kemudian adik-adik harus dibekali dengan ilmu dan kemampuan yang terkait dengan toleransi. Masalah akidah tidak bisa ditawar-tawar, tapi masalah muamalah kita bisa kerja bareng. Makanya lucu, saya kemarin Pak di Paris itu ada gereja tua. Dia di atas yang bisa melihat pemandangan ke sudut-sudut kota Paris. Saya datang di situ, Pak. Ternyata Pak Wali, di situ juga banyak pengemis. Begitu saya mau memberi pengemis, teman saya tanya, Gus, ini kayaknya pengemisnya orang Kristen nih. Saya bilang, emangnya kenapa kalau pengemisnya orang Kristen? Orang memberi itu nggak kenal agama, Pak. Mosok ono wong ngamen mau takoni, Mas agamamu apa? Kristen, nggak tak kasih ah. Memberi kok dadak takon agama iki lak goblok. Maka harus punya kemampuan itu. Kemudian yang kedua apa? Harus ada keberanian. Contoh, kenapa hari ini Gus Miftah dikenal sebagai orang yang toleran? Karena berani. Harus ada keberanian. Idza sodaqal asmu wa duhas sabil. Kalau ada niat pasti ada jalan. Mas, anak-anakku yang cowok tak kasih tahu. Di sini anak yang umurnya 19 tahun ngacung. 19 tahun. Yang 19 tahun ngacung. Kok kue barang ki ngopo ya? Berapa orang yang 19 tahun? Yang 19 tahun ngacung. Coba 2 orang 19 tahun maju ke sini. Ayo, maju ke sini, 19 tahun. Oh, ternyata mereka yang paling tua di sini ya. Rene bro, tak kasih tahu bro. Ayo lari. Asisten saya mana? Saya minta uang. Sini. Dikasih mic dok. Nanti kalau bisa jawab tak kasih uang. Sini, tak kasih. Kok senengane ngoyak rondo iki ngopo to rene lho. Iki rondo iki. Namanya siapa? Rofikul. Rofikul. Kok iki metutuk isine apa ya? Aja. Kamu kelas berapa, Gul? 3. Kelas 3. Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen. Kamu IPA apa IPS? IPS. IPS. Coba saya tanya sama kamu IPS toh? Iya. Jajal latihan sing rada keluar IPS. Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Herbivora. Herbivora. Kalau pemakan daging namanya apa? Omnivora. Carnivora.
Kalau hewan pemakan segalanya namanya apa? Omnivora. Omnivora. Kalau konco mangan konco namanya apa? Baya. Apa? Kok baya? Baya. Kok boyo iki lho? Boyo. Ora dulangi. Lah hewan Boyo. pemakan tumbuhan namanya Herbivora. herbivora. Pemakan daging namanya Carnivora. carnivora. Pemakan segalanya namanya Omnivora. omnivora. Konco mangan konco namanya asupora. Cita-citamu pengen jadi apa besok? Pengen jadi orang sukses. Orang sukses ki apa konkret? Copet ki sing sukses ya oke kok dadakno. Pengen jadi ladu sing, Pak. Ladu sing, Gus. Apa? Ladu sing. Ladu sing. Oh, Polisi. Iya. Oh, polisi, cangkeme. Ladu sing. Iki cah iki homo. Malah nemplek. Kenapa pengen jadi polisi? Ya, nggak tahu, pengen aja. Oh. Dari hati runa Ya, apa? semoga-moga sudah Nurani. kaya Sambo, amin. Astagfirullah. Pangkatnya gak apa, Gus. Penting jangan nasibe. Ini, kamu berdiri kalau polisi berarti harus iso. Salah satu lagu nasional yang kamu hafal. Mengeningkan cipta. Garuda Pancasila. Kira aja, kamu nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke, iso 300.000. Ayo. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nyanyi ndelosor tok nadane iki lho. Kowe ngentute fales. Ya semoga-moga dadi polisi sing apik. Ya. Amin. 300.000. Wis, halah melu-melu wae. Sungkem Pak Wali. Bisa isik no? Saisik orang ngajar, disaisik dari jaluk Pak Wali. Saya mau cerita sama adik-adik ya. Gus Miftah dulu itu masuk lokalisasi usia 19 tahun lu. Leh, malah gendong-gendongan gitu, kayak homo cak kayak. Oh bestie. Maka untuk menjadi orang besar yang kedua syaratnya harus punya keberanian. Dan yang ketiga adalah wadahnya gede. Wadahnya gede itu apa Pak? Kapasitas. Salah satu ciri orang punya kapasitas itu apa Pak Wali? Enggak baperan. Makanya kalau kamu pengen jadi orang besar syaratnya gampang. Jangan baperan. Dek, saya mau tanya, ada nggak teman kamu yang baperan? Ada nggak yang baperan? Wong baperan ki cepet mati tak kandhane. Dadi guru kok baperan. Siswane gawe status WA, gurune tersinggung, cie. Kalau ada orang membuat status WA, hatimu tersinggung, bukan status WA-nya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Makanya Bu Wakil Wali Kota, kalau pengen jadi orang besar gampang, gak usah tersinggungan. Saya ini loh, sarjana yang gak pernah sakit hati. Mau dibully kayak apa saya nyantai Pak. Mungkin Kiai NU itu yang paling sering dibully di media sosial saya. Tapi alhamdulillah nggak mati-mati. Yang membuli saya malah yang mati sendiri. Makanya adik-adik, Mbak Nanda siap-siap. Kita akan tanya jawab. Syarat untuk menjadi orang besar ada 3. Baik di dalam beragama maupun berbangsa. Siji iso, loro wani,
telu wadai gede. Santai saja, berproseslah sebaik mungkin, karena hasil akhirnya Allah yang akan menentukan. Mudah-mudahan kesuksesan untuk kita semuanya, amin. Sopo ngerti sok cahaya sukses besar seperti perutnya orang itu. Wow, gedene wetenge ya Allah. Ora krungu jae. Kita budek kita. Dok, tanya jawab aja yuk. Ini soundnya agak feedback. Kalau kamu pakai masker pasti tambah nggak jelas suaranya. Ini kok dengaran nggak enak di telinga rasanya. Mbak siapa namanya? Nama saya Zazkia Rafiana Saputri. Ada pesana biar kelihatan kamera. Kalau nggak kuat lambaikan tangan ya. Mbak siapa namanya? Nama saya Zazkia Rafiana Saputri. Panggilannya? Zazkia. Kelas? 10-4. 10-4. Mau tanya sama Gus Nur apa Pak Wali Kota? Sama Gus Miftah. Kenapa nggak Pak Wali? Kamu besok pengen jadi apa kalau besar? Insya Pengen Allah. jadi istrinya Pak Wali? Ngawur. Pengen jadi apa? Insya Allah mau jadi psikolog. Psikolog. Wah, ngurusi wong edan kaya Rangga ya. Kenapa pengen jadi psikolog? Soalnya kan di masa sekarang banyak remaja-remaja dan orang-orang khususnya di Indonesia yang mungkin kesehatan mentalnya kurang terjaga. Jadi Kamu ngomong kesehatan mentalnya kurang terjaga, kok lihat saya kenapa? Kesehatan mentalnya kurang terjaga ngono ya Pak Wali. Kowe ngomong aku stres ngono. Pertanyaannya apa? Saskia Adia Meka. pertanyaan saya, apa saja peran yang dapat dilakukan siswa dalam menegakkan toleransi pada era digital seperti ini, mengingat di mana sangat mudah orang untuk menyebarkan sikap intoleransi di media sosial? Ya. Yang pertama begini, kalau kita ngomong medsos, kamu baca surat Yasin. Kamu muslim toh? Muslim, gitu. Rupamu kayak kotak infak kok. Kamu pernah baca surat Yasin nggak? Atau kamu pengen saya yasinkan? Coba yang apa dibaca? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Saya mikir, kenapa kok mulut dikunci? Karena hari ini banyak orang bermaksiat tidak dengan mulutnya Pak, tapi dengan tangannya, dengan jarinya, dengan jempolnya. Membenci orang tidak dengan mulutnya, tapi dengan tangannya. Head speed tidak dengan mulutnya, tapi dengan tangannya. Nah, artinya apa? Bermedsos itu dibutuhkan kebijakan dari kamu. Harus wise. Maka ingat, yang pertama, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Satu. Yang kedua, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Caranya bagaimana? Carilah guru yang benar. Pintu masuk radikalisme di sekolah itu Pak Bupati, Pak Wali Kota. Intoleransi itu kadang-kadang muncul melalui pemilihan guru agama yang salah di rohis. Ada rohis Pak Kepala Sekolah. Tolong dijaga. Saya sering mengatakan begini, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Dikit-dikit mengkafirkan orang, dikit-dikit menyalatkan orang, dikit-dikit menyesatkan orang. 3 hal, cari guru yang benar, cari tempat ngaji yang benar, ya. Yang kedua adalah postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Yang ketiga tadi apa? Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Karena hari ini karena punya medsos Pak Wali, semuanya merasa dirinya ahli berpendapat, padahal bukan pendapat ahli. Maka butuh difilter. Saya itu orang yang paling sedikit punya WA group. Karena bagi saya WA group itu nggak ada manfaatnya. Isinya menggosip, ngelek-ngelek ke uang, ngerasani. WA group alumni yang pamer-pameran.
Pak Wali Kota punya WA grup? Enggak punya. HP-nya Pak Wali apa tuh lihat? Jijik iki lho, HP-ne Wali Kota ini. Wali Kotanya sederhana banget. HP-ne jadul banget kaya rupane iki lho ya. Bener Pak Wali. Ini ora kakean maksiat Pak Wali, tenan Pak Wali. Kalau HP kayak gini nih Pak, maksiatnya akeh. Kalau kita di WA grup tahu-tahu ada video kebaya merah, ya Allah itu loh. Sekarang kebaya apa? Oh hijau, ono sing hijau barang. Ini bener Pak Wali. Ini bisanya hanya no telepon sama SMS Pak Wali. Ini bener ini. Pak Kepala Sekolah punya WA grup. Alan duwe 50 ono mesti gitu. Nyuwun sewu Pak Wali. Maksiat tok tak kandhani. Gitu Nduk ya. Ayo Mas Eke. Kok raimu jerawat tok to Le? Kamu dibersihkan wajahnya biar ganteng. Gus Miftah ini brand ambassador MS Glue. Ayo apa? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deko Akbar Prasetya dari kelas 1. Panggilannya? Deko. Diko, bukan Akbar ya? Akbar kok cuwilik kayak triplek gitu. Cita-citanya pengen jadi apa kok? Cita-cita pengen bekerja di industri kreatif. Apa itu contohnya industri kreatif? Nyopet, maling, kreatif itu. Apa itu? Apa ya? Ya pokoknya berhubungan kayak teknologi gini Pak. Kayak Oh, gitu. berhubungan kayak teknologi. Kamu pengen jadi YouTuber? Enggak. Apa konten kreator? Ya mungkin dalamnya cuma enggak jadi YouTuber. Oh, kayaknya ini yang cowok yang dicari sama penyanyi itu loh, Nduk. Begitu sulit, lupakan silit, gitu. Nah, ada yang tak kok maju ada yang tak? Cedak rondo ini. Pertanyaannya apa kok? Pertanyaannya gini Gus, kan Indonesia ini Potong mau tuwi pesarapan rong ya gue. dereng Oh dereng ya Allah mesake. Bapakmu pekerjaannya apa? toko, Toko. Jual apa? jual kayak jajan, perlengkapan rumah. Londone jajan kowe kok kuru. Lah kita junjungine kuat lho aku. Lah awake sakmene nggih manuke sepiro. Rene ta kok? Apa pertanyaannya? Yang tadi toleransi itu Gus. Toleransi cedak to, dimplok cangkeme. Kan Indonesia ini memiliki banyak seperti tadi agama yang berbagai macam. Kan Ada berapa agama di Indonesia? ada 6, Apa wae? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Pak Kepala Sekolah di sini yang di luar agama Islam banyak Pak Kepala Sekolah. Yang Kristen ada? Yang Kristen angkat tangan, sahabat saya Kristen. Alhamdulillah. Ada yang Katolik? Ada. Ada yang Buddha? Buddha? Enggak ada. Hindu? Konghucu? Enggak ada. Ada sahabat kita Katolik sama Kristen. Apa pertanyaannya nama agama itu? Pertanyaannya, apa sih batasan dalam toleransi? Apa yang bisa disebut toleransi dan apa yang sudah tidak bisa disebut toleransi? Ya. Dulu Mas Dedi Corbuzier itu sebelum masuk Islam, pas Natalan, saya datang ke rumahnya Mas Dedi, kita bikin konten. Nikmatnya makan di rumah orang kafir. Ini yang ngasih judul Dedi Corbuzier bukan saya. Nikmatnya makan di rumah orang kafir. Saat itu saya disuguh makanan sama Dedi Corbuzier. Saya mau makan Allahumma barik lana. Dedi Corbuzier mau makan berdoa dengan sesuai agama dia. Saya ditanya sama Dedi, boleh nggak Gus? Gus minta makan di rumahnya orang kayak saya ini, orang Islam. Saya bilang boleh. Boleh nggak saya ngasih makan Gus Miftah? Boleh. Begitu makan. Toleransinya seperti apa Gus? Saya berdoa sesuai dengan agama saya. Kamu berdoa sesuai dengan agama kamu. Yang nggak boleh itu kebablasan, dicampur. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Doanya pakai umat Islam, cara Islam, tapi mohon maaf, gerakannya kayak orang Kristen, itu nggak boleh. Kemudian apa? Dalam konteks agama, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bi ghairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan di luar Allah,
maka mereka akan menghina Allah melampaui batas dan tanpa ilmu. Artinya apa? Kalau Diko pengen agamanya tidak dihina, jangan pernah menghina agama orang lain. Kalau kamu pengen Tuhanmu tidak dihina, jangan pernah menghina sesembahan orang lain. Kalau bahasanya Nabi nopo Pak Wali Kota, janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Para sahabat bertanya, emangnya ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anaknya orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Itu saja batasannya. Jangan pernah menghina sesembahan orang lain, maka orang lain berpotensi menghina sesembahanmu. Lakum dinukum waliyadin. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Ya kamu. Pada tawon ya? Perkenalkan, nama saya Elnadia Farisa Subianto Putri, bisa dipanggil Elnat dari Siapa? Laknat. Namanya laknat. Elnat. 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 Ini mbaknya ngomongnya susah karena mulutnya kaboten kawat gigi. Karena Saya dari kelas 10-8. 10-8. Maksudnya 10-8 ini kebebar 10 kok 8 iki. Adik, kan dibuka. Apa? Saya Jurusan? nggak ada jurusan. Oh, nggak ada jurusan. Nggak ada jurusannya. Kelas 10-8 itu gimana Pak Wali? 10 kok 8? Kurikulum Merdeka. Cita-citanya pengen jadi apa laknat? Pengen jadi akuntan. Akuntan. Duwe bojo akuntan ki medeni tak kandhane. Hitung-hitungan tok. Ayo Dik kelon. Alah wani piro? Cilaka ta iki. Akuntan ya, Pak. Kalau tadi siapa namanya? Kamu tadi pengen jadi apa? Psikolog. Kalau saya dulu Pak Kepala Sekolah dibilang sama guru saya, kiai saya, Miftah, kamu besok kalau cari istri guru saja. Nah, guru. Tahu Bu? Saya tanya sama kiai saya, kenapa kalau saya cari istri harus guru Pak? Karena kalau kamu punya istri guru itu menyenangkan. Masuk kamar, langsung ditanya sama istrimu, Mas, masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Saya jawab, lupa Mama. Istrinya langsung bilang, ayo Pak, ulangi lagi. Iya. Kalau akuntan medeni, hitung-hitungan. Apa laknat pertanyaannya? Kan sekarang di era digital ini mayoritas generasi muda itu kebanyakan menunjukkan sikap individualisme daripada nasionalisme. Individualis. Terus? Nah, saya izin bertanya. Saya izin menjawab. Menurut Gus Miftah, bagaimana keterkaitan antara tingkat kereligiusan seseorang dengan sikap nasionalisme seseorang? Apakah hal tersebut berpengaruh atau berdampak? Ya. Terima kasih. Jadi begini, salah satu ancaman moderat itu adalah otak yang perlu dimoderasi itu begini dong. Negara itu tidak pernah punya masalah dengan agama. Bahkan negara menjamin kebebasan beragama. Yang kemudian mengancam kebinekaan itu apa? Mengancam toleransi itu apa? Bahasa-bahasa yang mengatakan gak nasionalisme itu tidak ada dasarnya. Ini kan banyak Pak. Kalau kemarin mau saya tampilkan Pak Wali, ada juga itu pendapat Ustadz, Pancasila itu bid'ah. Kami lebih mencintai kota Madinah dibandingkan mencintai Indonesia. Padahal ustadznya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, cari uang di Indonesia, makan dan hidup di Indonesia. Tapi mengatakan apa? Lebih mencintai Madinah dibandingkan mencintai Indonesia, karena mencintai Indonesia itu tidak ada dalilnya. Kamu tahu Elnat, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Pakai mic. Karena beliau lahir dan besar di Arab. Pinter. Nabi Muhammad berpindah dari Mekah ke Madinah. Beliau melihat kota Mekah dengan mengatakan apa? Demi Allah, kota Mekah adalah tanah yang paling aku cintai. Kalau seandainya bukan karena satu hal, saya tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah.
Begitu masuk kota Madinah, beliau mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au Asad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Karena beliau lahir di Arab, besar di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, dan meninggal dimakamkan di tanah Arab. Kenapa saya, Ernat, Pak Wali Kota, kita semuanya harus mencintai Indonesia? Jawabannya adalah karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, hidup di Indonesia, berjuang di Indonesia, dan besok kita mati dikuburkan di tanah Indonesia. Itulah alasan kenapa saya mencintai Indonesia. Itu saja kalau saya. Nah, biasanya orang yang sok religius, kenapa dia membenci negara? Karena pemahaman agamanya yang salah. Kalau kamu tidak mencintai Indonesia, jawaban saya sederhana, silahkan tinggalkan Indonesia. Saya tadi cerita sama Pak Wali Kota, saya di Karanganyar, Bu. Itu justru siswa diajari membenci negaranya sendiri. Yang mengajarkan siapa, Pak Kepala Sekolah? Gurunya sendiri, dengan menjelek-jelekkan pemimpin. Makanya di hadapan Pak Wali Kota saya matur, kok ada ASN, PNS di Kota Madiun yang tidak mencintai negaranya, menjelek-jelekkan pemimpin negara, padahal dia makan dari gaji negara, menggunakan fasilitas negara. Saya usul sama Pak Wali, silahkan pecat ASN itu. Ora butuh wong ngono ki Pak Wali Kota. Mangan duitnya negara, menggunakan fasilitas negara, tapi menjelek-jelekkan negara. Silakan tinggalkan Indonesia, nggak usah jadi PNS. Tapi kalau bubu guru di sini kayaknya ayam, cinta negara. Bukti nopo lungguh ngarep dewe, tungkai selonjorke, cangkeme mangan, gitu ya Allah. Nyong aman, tungkai ngomong ini gitu kayak. Dengar Pak Wali Kota suguhi tungkak. Tungkai mulus mending, meletek-meletek. Nopo asam urat, Bah? Oh, asam urat. Ada yang punya penyakit asam urat, saya kasih obatnya, Bu. Nanti pulang cari gula batu, gulone diwenekke aseme, watune nggih nutuki urate, itu mari, Bu. Kira-kira begitu ndak ya? Tepuk tangan untuk mereka berempat, kasih kaos. Tolong atur saya, Bu. Berdiri yuk, kita berdiri foto dulu sayang, dibuka. Endo. Yuk, foto sini dekat Abah. Nah. Foto-foto. Yuk. Berdiri. Berdiri. Berdiri sayang, berdiri. Yuk, dibuka ini ya. Oke, foto yuk, cepet yuk. Ngaji ra diamplopi, dirampok. Samping Pak Wali. Samping Pak Wali, cowok. Nah. Ininya dibuka. Anak-anak musik standby di sini. Yuk. Terima kasih Pertamina. Kaos dan hadir hari ini disponsori oleh Pertamina. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Dek. Udah yuk balik yuk. Kasih ya. Ayo anak-anak siap-siap band. Yuk. 4 lagi Nduk. Saya pengen yang maju, ada yang Kristiani atau non Islam maju. Yang Kristiani tadi mana? Yuk dapat hadiah Natal. Yuk, yang Islam 2, yang Kristiani 2 yuk. Kamu Kristiani mana Kristiani? Kok, sini kok. Nyo sini kok. Sini. Yang mana? Islam 2, yang Islam 2. 2. Yang Islam 2. Oke, cowok semua deh nggak apa-apa. Ya udah yuk sini. Yang cewek muslim nggak apa-apa, muslimah. Cewek 2. Ini ada boboho ini, ayo boboho sini. Boboho kalau. Duduk dulu. Yang perempuan 2 mana? Ya udah yuk sini. Duluan ya, sambil nunggu temennya ya. Nih. Yuk, namanya siapa? Teddy. Teddy. Iki rupane Cina kok bahasane Jawa Teddy.
Teddy siapa, Le? Teddy Hartono. Teddy Hartono. Agamamu apa? Kristen. Kristen. Kamu kemarin Natalan sembahyangan di mana? Di gereja. Ya di gereja ngendi kok rupamu. Mosok ning masjid. Gereja ngendi? Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Madiun. Pokoknya kamu jadi Kristiani harus taat ya. Ya. Jangan kayak temanku, hari Sabtu Minggu tak WA. Bro, ayo berangkat ke gereja. Dijawab, sorry Gus, gerejaku gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur, ya matamu. Teddy, apa Ted? Kamu kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Pengen jadi apa besok? Pengen jadi insinyur. Insinyur. Oh, insinyur apa? Pertanian, percopetan, permalingan? Percintaan? Insinyur bangunan. Bangunan. Kamu kenal Gus Miftah sebelumnya enggak? Apa baru hari ini? Lihat dari media sosial. Media sosial. Pertanyaannya? Pertanyaannya? Nah, Kamu nanya apa? kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Gus, kalau ada yang misalkan rasis gitu gimana Gus? Kamu pernah merasakan rasis nggak di sini? Enggak. Ayo, Modar ayo. nih, modar. Ayo. Rasis yang kamu rasakan di sini apa? Tak tindaknya langsung. Ayo. Kalau rasis biasanya ras. Lah ya apa contoh nih? Disebutkan. Sebutkan berapa po? Oh dasar Cina ini. Ayo. Saya ngomong sama, saya ngomong tak ajari. Jadi begini, tak kasih tahu fakta. Kenapa Indonesia itu keren tadi? Saya kemarin perjalanan 20 hari ke luar negeri. 5 hari saya di Mekah Madinah, 5 hari saya di Amsterdam Den Haag Belanda, sehari saya di Brussel, 5 hari saya di Paris Prancis, 5 hari saya di Doha Qatar nonton final Piala Dunia. Ya. Saya mau ngomong Qatar saja deh, yang negara Islam. Ted, kamu tahu Liga Arab? Liga Arab itu ada 22 negara. Ya. Dipersatukan dengan bahasa yang sama, tetapi mereka tidak bisa akur dalam satu negara. Makanya walaupun bahasanya cuma satu, mereka terpecah menjadi 22 negara. Liga Arab. Saya mau tanya sama Teddy, di Indonesia ini kira-kira ada berapa bahasa menurut kamu? Menurut saya yang umum bahasa Indonesia. Seluruh total bahasa Jawa, bahasa Sunda, macam-macam. Kira-kira ada berapa bahasa? Tak terhitung. Tak terhitung. Di Indonesia itu ada 726 bahasa. Ada 1.400 lebih suku bangsa. Hebatnya apa, Ted? Negara Liga Arab bahasanya sama, tidak bisa berdiri di atas satu negara. Mereka terpecah menjadi 22 negara. Indonesia bahasanya 726 bahasa, tetapi bisa berdiri di atas satu negara Indonesia. Kenapa? Karena kita dipersatukan di bawah ideologi Pancasila. Makanya kita nggak boleh rasis. Kenapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin kalau mereka ngomong kamu dasar Cina, loh, justru kamu bangga. Barangki kalau sedikit berarti longko, kalau longko berarti antik, kalau antik harganya mahal. Makanya saya yakin Teddy ini apa-apa bisa. Yang nggak bisa cuma satu. Napa niku, Bah? Melek. Apa? Kamu bangga. Sekarang kita mempunyai kedudukan yang sama. Kan kamu juga nggak minta dilahirkan sebagai orang Cina, betul? Ya. Nggak minta. Makanya syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah. Itu mau kanca-kancamu guyon dasar Cina. Encen kok ngono wae, santai wae. Enggak usah digubris. Yang taat ya, tetap ke gereja. Yuk, itu mbaknya. Teddy. Dibuka maskernya nggak apa-apa. Kamu pakai masker takut Covid atau karena merongos? Oh, tak bikin merongos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar dong. Aku mau tanya dulu.
Kesulitanmu sebagai orang Cina di Madiun apa? Ada nggak? Mumpung ada Pak Wali Kota. Enggak ada, Gus. Nggak ada Pak Wali, keren. Pak di kelas nggak ada mempersulit. Ya pakai mail. Enggak ada. Nggak ada. Guru-gurumu ada yang diskriminasi sama kamu nggak? Enggak ada. Oh, nggak ada. Peraturan di Kota Madiun menurut kamu yang diskriminasi untuk orang Cina apa? Enggak ada. Wow, keren Pak Wali. Kenapa Teddy bilang nggak ada? Karena takut ada wali kotanya gitu kan. Enggak ya Ted ya, ayo. Nama saya Nanda dari kelas Landa. Nanda. Landa. Nanda. Landa. Oh, Nanda sama. Sama Nanda. namanya. Oh sama. Ampun. Namanya ini juga Mbak Nanda. Tapi satu hal, kamu jangan pernah bercita-cita jadi janda ya. Ini. Ya enggak Gus. Enggak. Ya, Wedi saya banget mau kalau janda. Enggak. Zizi. Selalu di depan tuh. Kelas berapa kamu Nanda? 11. 11. Cita-citanya pengen jadi apa? Mau jadi ATC. ATC itu apa? Air Traffic Controller. Apa kuwi? Yang RTC. ATC, yang itu loh yang ngontrol pesawat. Ngontrol pesawat. Tapi pesan Gus Miftah satu sama kamu. Omonganmu aja terlalu dhuwur, ndak kesampluk pesawat cangkemmu ya. Loh, kan cita-cita toh. Cita-cita Gus. boleh. Ya, kan harus tinggi mungkin. Iya, lah. Lah, ya Bocah kan aku cuwilik nggak yang salah gua toh. ya. Nah, apa Nduk? Sok moga-moga dadi RTC. Amin. Kenapa kok pengen ngontrol pesawat? Enggak pengen ngontrol hatinya Teddy. Iya. Kamu suka nggak sama Teddy? Nggak kenal. Nggak kenal. Oh. Kalau jodoh pasti ketemu kok. Kan beda agama. Loh, makanya kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Iya. Ya itu namanya juga nggak jodoh, no. Kalian berdua kan beda pemikiran. Teddy mikir kamu mikir aku. Iya. Kenapa, Nanda? Pertanyaannya. Kan akhir-akhir ini di Madiun itu ada salah satu kejadian. Itu namanya gangster, muncul gangster. Gangster. Di Madiun. Ada temen ikut gangster nggak? Nggak ada, karena di SMA 1 udah ada sosialisasi anti gangster. Anti gangster. Terus? Ya kan itu kan merupakan salah satu sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dan Tidak sesuai dengan Pancasila. Kira-kira kalau gangster itu sila keberapa? Kemanusiaan yang adil dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena gangster rata-rata tidak beradab gitu kan? Iya. Nah, terus? Itu kan tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam Pancasila. Gimana saran dari Gus Miftah untuk para siswa-siswi SMA 1 Madiun agar tidak terjerumus ke dalam hal itu? Ya. Gak masuk gangster. Ya, Tidak masuk gangster dan lain sebagainya. Ya. Ibnu Athaillah As-Sakandari ngasih teori begini, Dok. Supaya kamu tidak salah pergaulan. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Teddy. Enggak tahu, Gus. Ya ora ngerti ya. Kamu bisa bahasa Cina enggak? Bisa dong. Masa ora iso blas? Jawa malah iso. Oh. Kalau aku cinta kamu itu bahasa Cinanya apa? Bu Aini. Nah, dijawab sama Nanda. Maaf, kita temenan aja. PD banget cah cilik iki. Oh ini maaf kita temenan saja. La tashab, janganlah bersahabat man layun hiduka haluhu, yang tindakannya tidak membuat kamu terengginas dan rajin. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan perkataan-perkataannya tidak mendekatkan kamu dengan Allah. Kalau gangster itu membuat kamu jelek, tinggalkan. Karena apa? Su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang jelek itu menular. Di sekolah pendidikannya bagus, di rumah pendidikan orang tua bagus. Kenapa anak nakal? Karena salah pergaulan. Nggak usah ikut gangster, ikut jamaah pengajian. Kamu tahu, Nduk,
Yang ngaji sama Gus Miftah itu pemabuk, klub-klub motor. Saya kemarin Pak Wali ditelepon sama pemilik klub malam di Kalimantan, gara-gara ada purel di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Gus Miftah. Saya dikirim fotonya di HP saya, Gus Miftah. Mereka kumpul video call saya, Gus izin boleh nggak video call? Ini yang punya tato di atas payudaranya pengen ngomong langsung sama Gus Miftah. Akhirnya saya video call. Benar Pak Kepala Sekolah, ning dhuwur susune ana Gus Miftah. Saya tanya, Nduk, kenapa di atas payudara kamu tato Gus Miftah? Kan Gus Miftah dulu pernah bilang, seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Saya bilang, tato kamu bagus, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang turun dikit. Aku yang ngono tau. Kene Pak. Jangan sampai salah pergaulan. Bersahabatlah dengan khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat itu adalah yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Mikael, mic-nya mana? Dicopot Mas Mikael. Mikael. Ya. Namamu siapa? Ya, Mikael. Mikael siapa? AG itu siapa? Agak gendut. Albert Gunawan. Albert Gunawan. Agama kamu? Kristen. Kristen. Kamu kemarin gerejanya sama dengan Teddy? Beda. Oh beda. Kalau Kristen kamu Kristen apa? GBI? GUP. GUP itu apa? Gereja Utusan Pantai Kosta. Gereja Utusan Pantai Kosta. Kalau ini Islamnya EGP. Apa? Emang gue pikirin. Kelas berapa kamu? Kelas 12. 12. Cita-cita kamu apa? Jadi pebisnis yang Oh bisnisnya. Ya tak dongake muga-muga jadi juragan jelantah. Jelantah. Tahu jelantah kah kamu? Enggak. Enggak. Bapak kamu pekerjaannya apa, Mikael? Enggak punya ayah. Oh enggak punya ayah, kamu enggak punya ayah? Iya, umur 2 ditinggal cerai mama. Oh, umur 2 ditinggal cerai, bukan meninggal dunia. Oh, tapi ditinggal minggat sama bapakmu ya? Iya. Kurang ajar bapakmu. Iya. Iya. Kamu pernah mengalami rasis nggak di sini? Ya sering. Oh sering. Apa buktinya? Ayo, ayo. Ayo kita ajar ya. Ayo. Apa bentuknya? Apa bentuknya? Nggak apa-apa. Curhat saja nggak apa-apa. Apa bentuknya? Selain Cina no apa? Ya mungkin ya cuma Cina, tapi ya saya percaya teman-teman saya itu sebenarnya niatnya tidak rasis. Sebenarnya niatnya nggak rasis. Ya hanya bercanda. Hanya bercanda. Kalau kamu dibilang dasar kamu Cina, kamu bilang bercandamu jelek. Kayak rupamu. Tidak apa-apa, saya malah bangga. Gus. Oh malah bangga. Wah tepuk tangan untuk Mikael. Bangga dia. Kalau kamu bisa dibilang sama temen kamu dasar Cino, kamu jawab oh tenan. Oh no. Oh tenan. Kita Nabi Samsudin jai. Apa Mikael? Pertanyaannya Mikael. Ya gimana cara menjadi pemimpin yang bisa berani dan berkapasitas besar? Soalnya saya berusaha jadi pemimpin, rasanya masih. Kamu di sini jadi apa? Ketua kelas, ketua OSIS, ketua remaja di gereja. Oh ketua remaja di kita. Kalau di Katolik ada mudika itu ya, muda-mudi Katolik. Kalau Kristen apa? Ya remaja gitu, remaja gereja. Remaja gereja. Kamu jadi ketuanya? Iya. Wow keren. Pantesan rupamu kayak Yesus le. Jos. Temenku itu Mikael, rata-rata teman-temanku di Jakarta tuh bos-bos tuh rata-rata Kristen, Katolik, Cina. Saya mau cerita sama kamu betapa asiknya kemudian kita bersahabat walaupun berbeda agama. Saya mau cerita Pak Wali Kota, ada dengerin ya. Salah satu yang support kajian kebangsaan saya itu juragan Chinese, tinggalnya di Jakarta, agamanya Konghucu. Satu lagi di Bojonegoro, juragan Real Food, orang Kristen tapi sudah bangun 56 masjid. Dia orang Kristen bangun 56 masjid, baru membangun 5 gereja. Saya tanya, kan kamu Kristen? Saya itu ngefans banget sama Gus Miftah. Akhirnya apa? Dia banyak bangun masjid karena dia tahu di Indonesia banyak tempat orang Islam yang belum ada masjidnya. Ini bagi saya toleransi yang luar biasa. 56 masjid Pak. Dia juragan Real Food.
Kalau ibu-ibu pernah itu yang sarang burung walet itu, kebetulan saya duta Real Food, brand ambasadornya. Nah, kalau ngomong soal kepemimpinan, dari 3 hal tadi itu, kemampuan, bisa dan berani, menurut kamu yang paling pokok yang mana? Yang berkapasitas besar. Berkapasitas besar. Banyak pemimpin Indonesia itu lahir tidak dengan kemampuan yang bagus, tapi kapasitasnya besar. Saya sering beri contoh, mungkin kalau dari kecerdasan, yang lebih cerdas dari Pak Jokowi itu banyak, profesor, doktor, atau di Madiun lah. Mungkin yang lebih pinter dari Pak Wali Kota itu banyak, tapi orang-orang seperti ini terpilih. Kenapa? Karena punya kapasitas. Lah, untuk punya kapasitas itu butuh dilatih. Caranya bagaimana? Banyak membaca. Kalau orang Jawa itu ilmunya 3, Mikael: niteni, neroke, nambai. Kamu bisa bahasa Jawa nggak? Bisa. Kamu tahu niteni itu apa? Menjaga. Niteni kok menjaga gitu? Bukan. Niteni itu kayak Niteni itu amati. Yes. Kalau bahasa Indonesianya ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau bahasa Jawane niteni, neroke, modifikasi. Mungkin dari anak-anak SMA pengen ceramah di klub malam kayak Gus Miftah, ya gampang. Niteni, neroke, nambahi. ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang perlu kamu amati siapa? Orang-orang yang sukses. Oh, Pak Wali Kota sukses jadi wali kota. Aku pengen kayak Bapak. Gitu Mikael ya? Ya. Salam untuk teman-teman remaja gerejamu ya. Ya Gus. Salam cinta dari Gus Miftah. Oke, siap Gus. Ya terakhir, siap-siap nyanyi yuk kita. Ini bandnya namanya apa? Oh, Ranggenah Band. Ayo Dok. Perkenalkan, nama saya Gabriela Tisya Diawardani, biasanya dipanggil Tisya. Siapa namanya? Gabriela Tisya. Gabrielia Tisya. Agama kamu apa Dok? Katolik. Katolik. Kelas berapa Gabriel? Kelas 10. Gabriel, Mikael, jodoh loh kalian gitu. Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Gabriel sudah tahu Gus Miftah sebelumnya belum? Sudah. Sudah. Dari mana? Medsos? Iya, medsos. Pengen jadi dokter besok? Iya. Dokter apa? Rencananya Mas dokter hewan. Apa? Dokter hewan. Dokter hewan? Iya. Wah, pasiennya pertama Teddy gitu. Dokter hewan itu dokter yang paling pinter. Kalau dokter lainnya itu nggak pinter Dok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok gitu. Tapi kalau dokter hewan itu pinter. Orang atau ditakoni langsung disuntik. Nyoh. Orang no sapi teko takoni sapi kuwi lara apa ora ono. Bener iki. Apa Gabriel pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Menurut Gus Miftah, bagaimana caranya mengatasi radikalisme di era digital ini? Bagaimana mengatasi radikalisme di era digital? Saya melihat Mbak Gabriel, radikalisme hari ini pintu masuknya melalui medsos yang paling banyak itu apa? Head speed, mengajarkan kebencian kepada para pemimpin dengan mengatakan apa? Contoh yang umat Islam umpamanya yang memilih agama guru yang salah. Pak Jokowi itu anti Islam, banyak memenjarakan ulama dan lain sebagainya. Lah berarti apa? Medsos kamu harus kamu kontrol Dok. Kamu hari ini paling banyak mendengarkan ujaran kebencian itu dari apa? Medsos. Maka bijaklah dalam bermedsos. Siap. Gitu aja. Yuk 300.000 masing-masing, lumayan. Teddy 300.000. Saya enggak usah. Kasih nggak apa-apa, dana cinta. Nggak apa-apa, ya, aman. Aman nggak apa-apa. Amin, Tanda nggak apa-apa. cinta dari Gus Miftah dosa kowe. Tak omong ke Yesus dosa. Nggak apa-apa, bawa aja, bawa. Ando. Memberi itu tidak harus melihat kaya atau miskin, tapi rasa cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Kok bisa? Maksudnya Pak, wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Yuk Ayo, foto dulu sini, yuk foto sini. sini. Foto sini nggak apa. Michael Samping berdiri sini. Pak Wali Kota. Sini sayang.
kemayu nih. Apa sih? Icah cuwil kemayu banget ya. Mumet aku. Makasih ya Le ya. Makasih Michael ya. Salam teman-teman saya ya. Kenapa? Oh mau salim. Gabriel mau foto iki salim dah cilik iki. Ada satu peribahasa, lan tata'alam sayan minal hayat ingkung ta'taqidu bi annaka daiman ala haqqin. Kamu tidak akan mengambil pelajaran kehidupan jika kamu terus-menerus merasa paling benar. Saya sering bilang Pak Wali Kota, tahu tempe itu enak, tapi tahu diri itu lebih baik. Maka untuk menyelamatkan bangsa kita hari ini adalah tahu diri dengan posisi masing-masing. Kalau dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu artinya apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Pak Wali Kota jadi wali kota yang baik, Bu Wakil Wali Kota menjadi wakil kota yang baik, kepala sekolah yang baik, guru-guru yang baik, murid-murid yang baik. Akhirnya apa? Saling membaikkan antara Indonesia, antara sesama. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baik. Amin Allahumma amin. Ayo tetap saksikan terus jalan dakwah Gus Miftah hanya di BTV. Derajat Jogong Kuntur, selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.